Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pasti kalian harus tetap semangat ya. Meskipun saat ini kita belum bisa melakukan kegiatan belajar di sekolah, akan tetapi hal tersebut tidak menyudutkan kita untuk terus belajar, dan belajar. Anak-anak, hari ini kalian masih bersama saya, Ibu Herlina Asmawati. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA kelas 9 semester ganjil, masih pada bab yang sama, yaitu bab 4, listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang gaya Coulomb dan interaksi muatan listrik. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Materi yang akan kita bahas adalah medan listrik. Buku yang digunakan adalah buku siswa untuk SMP dan MTS kelas 9, edisi revisi tahun 2018. Dan materinya terdapat pada halaman 172 sampai 175. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menghitung besar medan listrik. Nah, sebagai apersepsi, perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar yang ada di layar terlihat peristiwa tarik-menarik antara batang kaca bermuatan listrik positif dan penggaris plastik bermuatan negatif. Jika diamati, gaya tarik-menarik antara kedua benda bermuatan listrik tersebut berlangsung tanpa keduanya bersentuhan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Yuk kita coba menjawab. Peristiwa ini terjadi karena efek dari medan listrik. Apa itu medan listrik? Nah, untuk menjawabnya, silakan kalian simak uraian materi berikut ini. Oke, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Dari asal katanya, medan berarti tempat, daerah, area, atau wilayah. Nah, sekarang arti medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Apabila ada suatu benda bermuatan listrik lain berada di daerah tersebut, akan mengalami gaya listrik. Medan listrik biasa digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Nah, di sini ada aturan menggambar garis gaya listrik. Aturan pertama adalah arah garis gaya listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Jadi, pada muatan positif, garis gaya listriknya keluar atau menjauhi muatan. Sedangkan pada muatan negatif, garis gaya listriknya masuk atau mendekati muatan. Aturan kedua, tiap garis gaya listrik tidak berpotongan satu sama lain. Misalkan, muatan positif dan muatan negatif berdekatan satu sama lain, maka akan terjadi interaksi gaya listrik berupa gaya tarik-menarik. Dan garis gaya listriknya seolah-olah berawal dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Atau jika ada dua muatan positif berdekatan satu sama lain, maka akan terjadi interaksi gaya listrik berupa gaya tolak-menolak. Dan garis gaya listriknya masing-masing keluar menjauhi muatan. Jadi, tidak ada garis gaya listriknya berpotongan atau bertabrakan satu sama lain. Aturan ketiga, semakin banyak
garis gaya listrik, semakin besar medan listrik yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak garis gaya listrik menandakan semakin besar medan listrik yang dihasilkan. Selanjutnya, garis gaya listrik digunakan untuk menentukan arah dan besar kuat medan listrik. Nah, bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik? Agar dapat mengetahui besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan sumber Q, sebuah muatan uji Q0 yang muatannya jauh lebih kecil diletakkan di dekat muatan sumber tersebut dengan jarak R. Muatan sumber di sini adalah muatan yang menyebabkan muatan uji mengalami gaya listrik. Sedangkan muatan uji di sini adalah muatan untuk menentukan seberapa besar muatan uji ini masih mengalami gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan sumbernya. Berdasarkan hukum Coulomb, muatan uji Q0 tersebut akan memperoleh gaya tolak dari muatan sumber Q sebesar F sama dengan K dikali Q besar dikali Q0 dibagi R kuadrat. Nah, pada gambar terlihat arah kuat medan listrik arahnya ke kanan. Mengapa ke kanan? Sesuai aturan menggambar garis gaya listrik, pada muatan positif, arah garis gaya listriknya keluar atau menjauhi muatan sumber. Berikutnya, kuat medan listrik didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu satuan muatan uji, maka besarnya kuat medan listrik pada tempat muatan uji tersebut dapat dirumuskan E sama dengan F dibagi Q0. F di sini adalah gaya listrik yang bekerja pada muatan uji, maka rumusnya bisa kita tulis E sama dengan K dikali Q besar dikali Q0 per R kuadrat dibagi Q0. Q0 bagi Q0 habis, sehingga kita dapatkan rumus E sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat. Sehingga dapat kita simpulkan besar kuat medan listrik adalah E sama dengan F dibagi Q0 atau E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat, di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, F adalah gaya listrik, satuannya Newton, Q0 adalah muatan uji, satuannya Coulomb, Q besar adalah muatan sumber, satuannya Coulomb, K adalah konstanta, nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan R adalah jarak antar muatan, satuannya meter. Nah, anak-anak, di sini ada catatan khusus buat kalian. Cara praktis mencari rumus dengan menggunakan konsep rumus segitiga. Kita lihat bagian sebelah kiri. Ketika E yang ditanyakan, maka E-nya ditutup sehingga yang terlihat F dibagi Q0. Ketika F yang ditanyakan, maka F-nya ditutup sehingga yang terlihat E dikali Q0. Dan
ketika Q0 yang ditanyakan, maka Q0-nya ditutup, sehingga yang terlihat F dibagi E. Kemudian kita lihat bagian sebelah kanan. Pada puncak segitiga terdapat dua variabel. Ketika E yang ditanyakan, maka E-nya ditutup, sehingga yang terlihat K dikali Q besar per R kuadrat. Dan ketika R yang ditanyakan, maka R-nya ditutup, sehingga yang terlihat K dikali Q besar per E. Sebaliknya, jika Q yang ditanyakan, maka dibalik. E kali R kuadratnya di atas dibagi K. Dan ketika K yang ditanyakan, maka dibalik juga E dikali R kuadrat dibagi Q. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb, berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A tersebut? Nah, dari soal diketahui F nilainya 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Muatan sumber Qi nilainya 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Muatan uji Qb nilainya 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Ditanyakan berapa nilai E? Untuk menjawabnya, kita gunakan rumus E sama dengan F dibagi Qb. Kemudian masukkan nilainya 4 kali 10 pangkat min 4 Newton dibagi 4 kali 10 pangkat min 12 Coulomb. Selanjutnya 4 dibagi 4 habis. 10 pangkat min 12 kita naikkan sehingga nilainya berubah menjadi 10 pangkat 12. Selanjutnya 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 12. Pangkatnya ditambah sehingga hasilnya 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Jadi, besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Selanjutnya, contoh soal kedua, medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B sebesar 80 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan tersebut adalah 3 cm, berapakah besar muatan B? Kita tulis diketahuinya. Dari soal diketahui besar medan listrik adalah E sama dengan 80 Newton per Coulomb. Jarak kedua muatan R adalah 3 cm. 3 cm dikonversikan ke satuan meter, hasilnya 0,03 meter. 0,03 meter bisa kita tulis menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanyakan, berapakah besar muatan B?
Muatan B di sini adalah muatan sumber, dan muatan sumber disimbolkan dengan huruf Q besar. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan, terlebih dahulu kita tulis persamaan rumus kuat medan listrik, yaitu E sama dengan K dikali Q besar per R kuadrat. Karena yang ditanyakan di sini adalah Q besar, maka bisa kita gunakan konsep rumus segitiga. Karena yang ditanyakan adalah Q besar, maka Q-nya kita tutup, dan variabel yang ada di bawah kita pindah posisinya ke atas, sehingga kita dapatkan rumus Q sama dengan E kali R kuadrat, posisinya di atas, dibagi K, posisinya menjadi di bawah. Selanjutnya, masukkan nilainya. Q sama dengan E nilainya 80 kali R nilainya 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, dibagi K nilainya sudah pasti 9 kali 10 pangkat 9. Selanjutnya, Q sama dengan 80 kali 3 pangkat 2, hasilnya 9, dikali 10 pangkat min 2 kuadrat, hasilnya 10 pangkat min 4, dibagi 9 kali 10 pangkat 9. 9 bagi 9 habis, sehingga kita dapatkan Q sama dengan 80 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat 9 kita naikkan, sehingga nilainya berubah menjadi 10 pangkat min 9. 80 dikali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 9, hasilnya 80 kali 10 pangkat min 13. Min 13 di sini berasal dari min 4 ditambah min 9. 80 kali 10 pangkat min 13 bisa kita sederhanakan lagi menjadi Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 kulom. Jadi besar muatan B adalah Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12 kulom. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugas pertama, jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. 1. Gaya kulom yang dialami muatan A dan B adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kulom dan 1,5 kali 10 pangkat min 6 kulom. Berapakah besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan A oleh muatan B? Soal ini bisa kalian lihat pada buku siswa halaman 175. Kedua, gaya kulom yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 kulom dan 4 kali 10 pangkat min 6 kulom, berapakah besar medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A dan oleh muatan B? Soal ini bisa kalian lihat pada buku siswa halaman 195. Selamat mencoba ya. Selanjutnya, tugas kedua. Buatlah peta pikiran tentang medan listrik berdasarkan urutan berikut ini.
Pertama, pengertian medan listrik. Kedua, aturan menggambar garis gaya listrik. Ketiga, rumus medan listrik. Nah, contoh peta pikirannya bisa kalian lihat. Contoh peta pikiran ini hanya sekedar contoh dari Ibu. Kalian boleh membuat peta pikiran yang lain sesuai dengan keinginan kalian. Nah, anak-anak, dari uraian materi yang Ibu sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa medan listrik adalah daerah di sekitar benda bermuatan listrik. Apabila ada benda bermuatan listrik lain berada di daerah tersebut, maka akan mendapatkan gaya listrik. Dan kuat medan listriknya dirumuskan E sama dengan F dibagi Q0. Atau E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Nah, anak-anak, apakah kalian telah merasakan asiknya belajar IPA? Ingat, jangan takut belajar IPA, karena belajar IPA tidak sesulit yang kalian bayangkan. Terima kasih kalian telah mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi kita di pertemuan keempat pada materi beda potensial listrik dan energi listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.